Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Kemarin saya punya kesempatan untuk melayani Youth Summit di daerah Gunung Gelis, Bogor. Tempatnya cukup tinggi dan kami atau saya harus menempuhnya dengan ojek online dengan sebelumnya menaiki KRL dari stasiun Bogor. Dan ketika saya sampai di sana, ternyata saya ketemu dengan rekan hamba Tuhan yang langsung menanyakan, "Kapan Pak Sabto akan pulang?" Saya jawab, "Besok pagi." Kalau begitu, saya akan mengantar Pak Sabto untuk pulang besok pagi kembali ke stasiun Bogor. Saya senang sekali karena memang tempatnya tinggi dan untuk mencari ojek pasti akan agak kesulitan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tapi apa yang terjadi? Malamnya rekan hamba Tuhan ini kakinya terkilir dan bengkak. Dan akhirnya dia menelpon saya dan WA saya dan menyatakan bahwa dia tidak bisa mengantar. Tetapi yang menarik adalah dia meminta tolong kepada anak youth-nya untuk tetap menghantar saya ke stasiun Bogor dengan mobilnya. Sungguh kebaikan yang tidak terhalangi dan tidak gagal hanya karena kakinya terkilir. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya dengan kebaikan itu kamu mempermuliakan Bapa-Ku di surga." Mari kita membaca pernyataan Tuhan Yesus ini di Matius 5 ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Perbuatan baik yang dimaksud di sini adalah perbuatan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kapan kita bisa melihat kebaikan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan? Saat kebaikan itu kita lakukan dan kita tidak mendapat feedback yang positif dari kebaikan itu, kita tetap bersyukur dan tetap melakukan kebaikan itu. Ketika kita bermurah hati, tetapi banyak orang yang dikenai oleh kemurahan hati kita tidak mengucapkan terima kasih, kita tetap melakukan kemurahan hati. Jadi perbuatan baik yang fokusnya pada kemuliaan Tuhan tidak dipengaruhi situasi di sekitarnya. Seperti rekan hamba Tuhan yang terkilir, sekalipun dia terkilir, tapi kebaikannya tidak berhenti. Justru dia meminta tolong ke rekannya yang lain untuk tetap melakukan kebaikan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus dan mesti melakukan kebaikan yang seperti itu? Karena hidup kita sesungguhnya sudah dilimpahi dengan kebaikan Tuhan yang begitu nyata dan begitu limpah. Dan kita melakukan kebaikan tidak untuk diri kita. Kita melakukan kebaikan sebagai ucapan syukur kita karena kebaikan Allah sudah begitu banyak dan begitu nyata. Jadi mari kita cek, mari kita koreksi apakah kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri yang membuat kita gampang tersinggung dan gampang menyesal melakukan perbuatan baik, atau perbuatan baik kita tujukan kepada Tuhan. Sehingga apapun kondisi di sekitar kita tidak mempengaruhi untuk kita tetap berbuat baik. Berbuat baiklah hanya untuk mempermuliakan Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati.